Selamat datang di channel Fakta Nyata kalian. Di alam liar yang penuh tantangan, kekuatan dan strategi menjadi kunci utama untuk bertahan hidup. Kali ini kita akan menyaksikan perbandingan dua predator puncak yang sering menjadi perdebatan, macan dan singa. Kedua kucing besar ini, meskipun sama-sama berada di puncak rantai makanan, memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Perbedaan habitat, perilaku sosial, dan teknik berburu membentuk mereka menjadi penguasa dengan keahlian yang unik. Saksikan bagaimana macan, sang pemburu soliter, mengandalkan kekuatan dan kelihayannya dalam menaklukkan mangsa. Di sisi lain, kita akan melihat bagaimana singa, dengan kehidupan sosialnya yang kompleks, bekerja sama untuk menguasai padang savana. Di hutan lebat Asia, macan menjelajahi wilayahnya sendirian. Keheningan menjadi senjatanya. Setiap langkahnya penuh perhitungan, setiap gerakannya senyap dan mematikan. Kemampuan berburu soliter macan adalah bukti kemampuan adaptasinya yang luar biasa. Tanpa bantuan dari kawanan, ia mengasah naluri dan strategi untuk menjatuhkan mangsa yang jauh lebih besar darinya. Kesabaran adalah kunci. Ia akan menunggu berjam-jam, menyatu dengan lingkungan sekitar hingga tiba saat yang tepat untuk menyerang. Dalam sekejap, ia melesat dengan kecepatan dan kekuatan yang mengejutkan, mengakhiri perburuan dengan efisiensi yang menakjubkan. Rahang macan adalah senjata yang mengerikan. Dibandingkan dengan singa, gigitan macan jauh lebih kuat, dirancang untuk menghancurkan tulang dan melumpuhkan mangsa dalam sekejap. Kekuatan gigitan ini memungkinkan macan untuk menaklukkan mangsa yang jauh lebih besar dari dirinya, seperti kerbau air dan rusa sambar. Taringnya yang tajam seperti belati menembus dengan mudah, sementara otot-otot rahangnya yang kuat memberikan tekanan yang luar biasa. Serangan macan berlangsung cepat dan brutal, memiliki sedikit kesulitan maksaina untuk melawan. Berbeda dengan kucing besar lainnya, macan adalah perenang yang ulung. Ia tidak takut air, bahkan sering menggunakannya untuk keuntungannya. Sungai dan danau bukanlah hambatan, melainkan bagian alami dari wilayah kekuasaannya. Macan akan berenang untuk menyeberangi sungai, mengejar mangsa, atau bahkan hanya untuk mendinginkan diri di hari yang panas. Tubuhnya yang berotot dan kaki yang berselaput membantunya bergerak dengan mudah di air. Ia dapat menyelam dan berenang di bawah air untuk jarak yang cukup jauh. Keahlian berenang ini memberi macan akses ke sumber makanan dan wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh predator lain. Tubuh macan adalah gambaran kekuatan dan kelincahan. Dibandingkan dengan singa, macan cenderung memiliki tubuh yang lebih padat dan berotot. Otot-otot yang kuat ini memberinya kekuatan yang luar biasa dalam pertarungan jarak dekat. Setiap gerakannya penuh tenaga, setiap serangannya mematikan. Kekuatan fisik macan memungkinkannya untuk menjatuhkan mangsa yang lebih besar darinya dan mempertahankan diri dari ancaman potensial. Dalam pertarungan satu lawan satu, kehidupan soliter macan, meskipun menguntungkannya dalam berburu, juga memiliki kelemahan. Tanpa dukungan dari kawanan, macan harus menghadapi setiap tantangan sendirian. Cedera yang diderita saat berburu bisa berakibat fatal. Tanpa bantuan, macan yang terluka akan kesulitan untuk berburu dan rentan terhadap predator lain atau infeksi. Selain itu, macan betina harus membesarkan anak-anaknya sendirian, tugas yang melelahkan dan berbahaya. Meskipun demikian, kemampuan macan untuk bertahan hidup dan berkembang biak di alam liar adalah bukti ketangguhan dan kemampuan adaptasinya yang luar biasa. Saat macan bertarung, ia mengandalkan ledakan energi yang intens untuk mengalahkan lawannya. Strategi ini efektif untuk perburuan singkat, tetapi bisa menjadi bumerang dalam pertarungan yang berkepanjangan. Macan dapat dengan cepat kehabisan tenaga jika pertarungan berlangsung terlalu lama. Kelelahan akan membuatnya rentan terhadap serangan balik. Inilah sebabnya mengapa macan cenderung menghindari konfrontasi yang tidak perlu dan lebih memilih untuk melarikan diri jika keadaan tidak menguntungkan. Kemampuan untuk menilai situasi dan mundur pada waktu yang tepat adalah kunci untuk bertahan hidup di alam liar. Di padang savana Afrika yang luas, singa hidup dalam kelompok sosial yang disebut pride.
Struktur sosial yang kompleks ini memberi mereka banyak keuntungan dalam hal berburu dan bertahan hidup. Pride singa biasanya terdiri dari beberapa betina yang berkerabat dekat, anak-anak mereka, dan 1 atau 2 jantan dewasa. Hidup dalam pride memungkinkan singa untuk bekerja sama dalam berburu mangsa yang lebih besar, seperti zebra dan rusa kutub, yang akan sulit atau bahkan tidak mungkin ditangkap sendiri. Selain itu, kebersamaan memberikan filan dan bekerja satu lain dan membantu sang kesayangan soundtrack singa. Singa betina adalah pemburu utama dalam pride. Mereka bekerja sama dengan sangat baik, menggunakan strategi yang telah diasah selama ribuan tahun untuk mengepung dan menjatuhkan mangsa mereka. Beberapa betina akan mengejar mangsa ke arah tertentu, sementara yang lain menunggu dalam penyergapan. Komunikasi yang baik, kecepatan, dan koordinasi yang tepat adalah kunci keberhasilan mereka. Dengan bekerja sama, singa betina dapat menjatuhkan hewan yang jauh lebih besar dari mereka, menyediakan makanan untuk seluruh pride. Singa jantan dengan surai mereka yang megah adalah simbol kekuatan dan kekuasaan. Peran utama mereka dalam pride adalah melindungi wilayah dan anggota pride dari ancaman. Mereka menggunakan auman mereka yang menggelegar untuk menandai wilayah mereka dan memperingatkan penyusup. Singa jantan juga akan bertarung dengan sengit untuk mempertahankan pride mereka dari singa jantan saingan. Meskipun tidak seaktif betina dalam berburu, kehadiran singa jantan sangat penting untuk kelangsungan hidup pride. Meskipun hidup dalam pride memberikan banyak keuntungan, hal itu juga dapat menjadi kelemahan bagi singa. Singa jantan yang terbiasa mengandalkan betina untuk berburu mungkin kesulitan untuk bertahan hidup sendiri jika diusir dari pride. Keterampilan berburu mereka mungkin tidak terasa sebaik singa betina atau macan. Ketergantungan pada kelompok juga membuat singa rentan terhadap penyakit dan kelaparan jika populasi mangsa menurun. Namun, Krompolis kini untuk beige betai dan berseri semam belum mungkin mereka untuk berkembang di berbagai bibit selama ribuan tahun. Jadi, siapa yang lebih unggul, macan atau singa? Jawabannya, seperti alam itu sendiri, tidak pernah sederhana. Kedua predator ini adalah makhluk luar biasa yang telah berevolusi untuk menguasai lingkungan mereka masing-masing. Macan, dengan kekuatan, kelihayan, dan kemandiriannya, adalah penguasa hutan yang tak terbantahkan. Sementara itu, singa, dengan kehidupan sosial mereka yang kompleks dan strategi berburu yang terkoordinasi, menunjukkan bahwa kerjasama bisa menjadi senjata yang sama efektifnya dengan kekuatan. Pada akhirnya, baik macan maupun singa adalah bukti keanekaragaman dan keajaiban alam. Semoga kita dapat terus belajar dari makhluk-makhluk luar biasa ini dan melindungi mereka agar generasi mendatang dapat terus mengagumi kehebatan mereka. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.